kita lagi biasa-biasa ini, tiba-tiba nada kita langsung naik, langsung cepat sekali. Nah, itu penyakit. Jika orang tuanya kena, anaknya kena, itu juga ada misalnya long QT dan Brugada syndrome. Jadi itulah gangguan irama yang bisa muncul pada usia muda. Oke, jadi kalau kita punya keturunan yang punya riwayat jantung, kita itu kemungkinannya lebih besar dibanding yang lain yang tidak punya riwayat jantung di keluarganya. Bayangin kita lagi ikut maraton, lagi lari, happy-happy, tiba-tiba ada yang kolaps lalu meninggal. Sering kan dengar cerita kayak gini. Orang bisa pikir ini kelelahan, tapi sebenarnya mungkin bisa jadi itu aritmia, gangguan irama jantung yang bisa muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Simple, tapi ternyata resikonya besar banget. Bisa terjadi stroke dan kemudian meninggal. Di podcast kali ini kita akan kupas tuntas soal aritmia, gejala-gejalanya, dan apa bedanya berdebar biasa dengan berdebar karena aritmia bersama ahlinya tentunya. Ini bukan cuma ahli ya, tapi sangat-sangat berpengalaman. Bersama dengan Dr. Evan Jim Gunawan, spesialis jantung dan pembuluh darah dengan fokus di elektrofisiologi. Halo, selamat siang dokter. Siang Mbak Grita. Dokter Evan ya saya panggilnya ya. Ya Mbak Grita ya. Iya. Oke, thank you sekali sudah datang ke sini dan kita akan berbicara khususnya tentang jantung. Nah, ini kan sebenarnya kita tahu ya bahwa di Indonesia ini penyebab kematian terbesar itu jantung salah satunya. Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya mungkin bukan jantung tapi dikaitkan selalu dengan jantung gitu ya. Oke, nah kita sekarang bahas tentang jantung nih ya. Kan ada beberapa penyakit jantung yang umum adalah jantung koroner, terus penyakit katup jantung, dan sebenarnya ini ada aritmia yang mungkin teman-teman di rumah tuh masih awam tentang aritmia ini. Nah, mungkin dokter boleh jelaskan apa sih aritmia ini sebenarnya? Oke. Pertama kita bayangkan dulu, ini ilustrasi aja. Misalnya contoh kita punya ada mesin. Ada mesin, itu strukturnya. Itu berulang klepnya, klep jantung, bisa struktur atau ototnya, jadi struktur jantung. Di mesin itu juga ada selang, ada pipanya, itu berhubungan dengan pembuluh darah, koronernya. Di mesin itu juga butuh perkabelan, itu perlistrikan. Dari listrik-listrik itulah yang mengatur irama. Yang irama itu kita sebut tuh ritme. Kalau aritmia, kalau dari bahasa Yunani itu a itu tidak, ritmos itu irama. Jadi aritmia berarti tidak beraturan, tidak punya irama, akan terlalu cepat atau terlalu lambat. Itu lebih berhubungan dengan kelistrikannya. Oke, berarti di jantung ini ada listrik-listrik juga yang terganggu, makanya disebut dengan aritmia. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi aritmia tersebut? Oke, penyebab aritmia banyak sekali. Secara umum itu ada dua. Misalnya contoh dalam hal menggenerasinya, menggenerator menghasilkan denyutan, dan juga berhubungan dengan konduksi, perkonduksian, perlistrikannya. Jadi jika ada sumber yang terlalu cepat, itu menyebabkan nadi terlalu cepat. Yaitu kita sebut takikardi. Atau juga ada sumber yang tertentu yang mencetuskan gangguan irama. Sesekali membuat jantung kita tidak beraturan. Itu juga bisa menyebabkan gangguan irama. Atau sumber generator kita terlalu pelan, kebablasan pelan. Jadi nadi kita terlalu pelan. Atau misalnya contoh di jantung kita kan tuh ada kabelnya yang menghubungkan antara serambi dan bilik. Misalnya entah kenapa tiba-tiba terjadi blok, nadi kita jadi terlalu pelan. Jadi sebenarnya penyebab aritmia itu banyak sekali. Aritmia itu suatu kelompok payung diagnosis yang banyak sekali kelompok-kelompoknya. Secara keseluruhan yang tadi penyebabnya. Tapi banyak nggak sih di Indonesia ini yang terkena aritmia? Seharusnya banyak sekali. Contoh sebagai pembandingnya, pernah dengar diabetes mellitus? Pernah. Pasti. Angka kejadian diabetes mellitus di Indonesia itu sekitar 10-11%. Hampir 2 digit. Untuk gangguan atrium fibrilasi itu sekitar 1% dari populasi umum. Contohnya begini, seberapa banyak penyakit gangguan irama? Sebagai contoh atrium fibrilasi, itu salah satu gangguan irama tersering. Itu sekitar 1% dari populasi umum. Andaikan bertambah usia di atas 80 tahun, angka kejadiannya sekitar 10%. Kebayang nggak misalnya contoh, andaikan saja kita bulatkan supaya gampang hitung, jumlah penduduk Jakarta 10 juta. 1% berarti ada 100.000 penduduk yang punya sakit kayak gitu. Dan seiring bertambah usia, angka kejadian atrium fibrilasi meningkat.
Atau ada gangguan irama lain, misalnya contoh SVT itu sekitar 0,1% dari populasi umum. Tapi kenapa sedikit kita merasa sedikit? Karena lack awareness. Misalnya contoh kita sering nyangka oh hanya berdebar biasa, mungkin karena takut, karena cemas. Padahal sebenarnya itu sedang penyakit. Atau misalnya contoh pasien sudah ada keluhan, tapi pasien tadi tidak aware. Atau sudah datang ke berobat, tapi tidak diperiksa lebih mendetail. Jadi kita sebenarnya angka kejadian itu sering, tapi jarang terdetek. Itulah kenapa jadi jumlahnya seakan-akan sedikit, tapi sebenarnya banyak. Bener banget kalau kita misalkan sering nih tiba-tiba jantungnya cepet banget gitu kan. Tapi kan biasanya mungkin satu karena olahraga atau mungkin karena sedang menerima berita buruk atau lagi deg-degan tentang hasil dan segala macam. Nah, gimana cara kita tuh tahu kalau itu tuh sebenarnya aritmia atau sebenarnya itu ya hanya kelelahan atau mungkin karena olahraga? Sebenarnya gini, untuk berdebar-debar bukan berarti pasti penyakit. Soalnya berdebar-debar bukan berarti pasti penyakit. Contoh, kalau kita olahraga tadi sempatnya disampaikan Mbak Grita, nadi kita harus naik. Olahraga nadi harus naik. Atau misalnya contoh kita lagi duduk biasa seperti ini, tiba-tiba muncul ular kobra, berdebar enggak? Pasti berdebar. Meskipun kita tidak ngapa-ngapain. Atau tadi yang disampaikan mendengar berita buruk, berdebar. Apakah itu penyakit? Enggak. Jadi kita diciptakan nadi itu harus naik turun. Harus ada pencetus. Kebayang enggak kalau kita ada ketemu ular kobra di sini, nadi kita tetap terus 60. Kita enggak ada kemampuan untuk lari. Jadi kita harus ada respons untuk naik. Tapi pada saat penyakit, nadi kita juga naik. Kan kita bertanya. Jadi bagaimana kita membedakan? Biasanya kalau andaikan saja contoh yang beberapa clue yang menyatakan itu penyakit, kita lagi biasa-biasa ini tanpa pencetus, tiba-tiba nadi kita langsung naik, langsung cepat sekali. Misalnya contoh 180, 190 bahkan 200 ke atas. Nah, itu penyakit. Berarti tanpa ada apa-apa tiba-tiba kita deg-degan gitu. Langsung ekstrim cepat. Langsung tiba-tiba cepat. Dan ada clue lain. Dan dia berhenti tiba-tiba normal lagi. Nah, itu penyakit. Itu satu. Jika berdebar-debar yang muncul tiba-tiba seperti itu atau munculnya tidak beraturan, merasa irama kita loh kok cepat terus tidak beraturan, nah itu penyakit juga. Atau denyutan yang tidak beraturan sesekali ada duk 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 duk, itu juga itu juga bukan normal, itu juga penyakit. Jadi kita harus tahu yang mana berbahaya dan yang tidak berbahaya. Dan jika semua berdebar disertai dengan pingsan atau kelengan, itu tidak bagus. Itu udah pasti. Itu sesuatu. Jangan abai. Itu kan berarti harus ke dokter ya untuk diperiksa. Nah, tapi setahu saya kan aritmia itu kadang normal juga kan. Nah, itu gimana caranya kita ke dokter tapi kondisi kita lagi normal? Ya betul. Misalnya sering bukan cuma yang disampaikan, dan itu sering sekali terjadi. Kalau pasien dengan gangguan irama, begitu dia datang, biasanya pasti datang tentu ada alasan. Oh, sebelumnya saya berdebar. Pas datang ke dokter, baik-baik aja. Baik-baik saja, persis orang normal. Bagaimana kita menghandle itu? Pertama, kita bekerja seperti detektif. Misalnya Mbak Grita datang sebagai pasien. Pas Mbak Grita datang, itu kan sebelumnya pasti ada keluhan dulu. Betul. Pas datang, berdebarnya sudah tidak ada. Bagaimana kita tahu? Jadi kita bekerja seperti detektif. Kita dengar bagaimana keluhan yang Mbak Grita rasakan pada saat berdebar. Itu satu. Jadi seperti detektif mengumpulkan barang bukti dari saksi. Terus kita butuh barang bukti yang objektif. Misalnya contoh rekam jantung. Rekam jantung yang biasa itu sekitar 10 detik misalnya. Pas 10 detik itu tidak ketemu juga. Ada teknik lain. Misalnya contoh kita rekam jantung selama 24 jam kah, 3 hari kah, atau 1 minggu kah, berharap ketangkap gangguan iramanya. Ibarat contoh, kita memancing di sungai selama 10 detik. Pas kita pancing, nggak ada ikan. Pasti nggak di bawah situ nggak ada ikan. Belum tentu. Ya, caranya kita pancing lebih lama. Memancing ikan durasinya sekitar 24 jam atau 3 hari. Berharap ikannya lewat dan ketemu. Jadi banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Mestinya banyak jalan, banyak cara kita untuk mendetek gangguan irama itu. Dok. Nah, tadi kan dokter bilang bahwa semakin tua manusia itu semakin ada kemungkinan terkena aritmia. Tapi mungkin nggak sih ini terjadi di anak-anak atau mungkin di umur 20-an?
Sangat bisa, jawabannya sangat bisa. Gangguan irama itu bisa juga terjadi di usia muda. Pertama, jika ada aksesoris pathway. Misalnya contoh, ini ilustrasi saya. Di jantung kita itu ada sisi serambi dan sisi bilik. Sisi serambi itu yang sisi atas yang kita sebut atrium. Sisi bilik yang sisi bawah yang kita sebut ventricle. Normalnya ada satu kabel yang menghubungkan antara sisi serambi ke sisi bilik. Tapi ada sebagian orang yang dari bawaannya sudah ada serabut lain yang kita sebut aksesoris pathway. Dan bisa itu mencetuskan suatu gangguan irama. Angka kejadiannya plus minus 0,1% per populasi penduduk. Oh, lumayan banyak juga ya. 0,1. Jadi 1 dari 1000 kelahiran plus minus. Atau ada juga kelainan kongenital, ada kelainan jantung bawaan yang mencetuskan gangguan irama. Ada juga penyakit gangguan irama yang diturunkan. Misalnya contoh gini, ini terlalu medis tapi saya berusaha menjelaskan pakai bahasa awam. Ada istilahnya seperti autosomal dominan. Maksudnya apa? Jika orang tua ada, anaknya besar chance kena. Itu dia ada beberapa sindrom penyakit. Jika orang tuanya kena, anaknya kena. Itu juga ada misalnya long QT dan Brugada syndrome. Jadi itulah gangguan irama yang bisa muncul pada usia muda. Jadi kalau kita punya keturunan yang punya riwayat jantung, kita itu kemungkinannya lebih besar dibanding yang lain yang tidak punya riwayat jantung di keluarganya. Betul ya. Nah, kapan waktu terbaik untuk mulai screening dan cek irama jantung? Pertama gini, tidak semua orang akan kita cek karena otomatis yang cost efektif. Tidak mungkin seluruh penduduk Indonesia kita lakukan cek. Tapi yang paling penting adalah pertama jika kita ada gejala, cek. Kedua, jika kita punya faktor risiko. Misalnya faktor risiko apa? Misalnya contoh kayak atrium fibrilasi. Faktor risikonya ada darah tinggi, ada gula, ada obesitas, alkoholisme. Itu pun meningkatkan. Jadi setiap kali kita tanyakan ke diri kita gejala enggak? Jika tidak punya gejala, tanyakan ke diri kita punya risk factor enggak? Jika punya, baiknya dicek. Saya kira tidak boleh seluruh penduduk Indonesia dicekin, itu tidak cost efektif. Nah, pertanyaan lainnya nih dok ya, ini kan aritmia ini lebih banyak terjadi itu di laki-laki atau perempuan. Dan mungkin kalau misalkan perempuan nih, kayak faktor hormonal seperti hamil, menyusui, atau menopause itu berpengaruh atau tidak? Sebenarnya gini, ini data statistik ya. Ini ada penelitian, maksudnya tidak semua orang datang ke poliklinik dokter atau dokter jantung atau apapun juga dengan keluhan berdebar itu pasti aritmia. Hanya sekitar 40% pasien keluhan berdebar itu aritmia. 15-30% itu gangguan cemas. Saya ulang. Misalnya orang nih ada mau diputus pacar, berdebar enggak? Ya, berdebar. Tapi pas datang ke dokter, sebenarnya keluhannya betul berdebar, tapi sebenarnya gangguan cemas saja. Jadi 40% kasus itu gangguan irama, 30% itu gangguan karena misalnya contoh gangguan kecemasan. Sisanya ada penyakit lain, misalnya contoh kita gangguan gondok, atau misalnya HB kita terlalu rendah, nadi kita akan naik. Atau misalnya pada saat kehamilan, nadi kita akan cenderung naik. Jadi pada saat itulah kita harus screening dulu, kira-kira ini mengarah kemana. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi, apakah laki-laki dan perempuan lebih banyak kena? Untuk aritmia itu sendiri paling sering adalah laki-laki. Untuk gangguan cemas lebih ke perempuan. Itu maksudnya. Itu lebih emosional ya kalau perempuan ya. Jadi maksudnya perempuan lebih mudah faktor emosional. Bagaimana dengan kehamilan? Kehamilan itu semua orang hamil nadi akan naik. Jadi itu wajar. Pada saat orang menopause pun ada perubahan hormonal, itu pun akan ada keluhan. Tapi kita harus pastikan dulu gangguan berdebarnya ini apakah betul gangguan irama aritmia atau hanya perubahan misalnya contoh emosional kita. Ingat 15-30% itu hanya gangguan kecemasan. Ini juga saya baca-baca katanya kalau kita punya aritmia itu kemungkinan untuk kena stroke itu 4-5 kali lebih besar. Nah itu bener nggak sih dok? Dan sebenarnya apa sih hubungan antara aritmia ini dengan stroke? Yang benar adalah aritmia itu kan satu payung diagnosis, satu payung penyakit. Di bawah dari aritmia itu ada penyakit namanya atrium fibrilasi. Atrium fibrilasi. Kalau atrium itu bahasa awam di bahasa Indonesia itu serambi, fibrilasi itu bergetar. Jadi ada serambi jantung yang bergetar. Normalnya
serambi berkontraksi ini bilik kontraksi kayak gini. Tapi ada penyakit namanya atrial fibrilasi, serambinya cuma bergetar gini, relatif statis darah di situ. Apa yang terjadi jika sesuatu statis? Darah stagnan di situ, mudah terbentuk bekuan darah. Nah, bekuan darah inilah yang terbentuk jika dia lepas dan dipompa ke seluruh tubuh, dia kena ke kepala, itu nyebabin stroke. Atrial fibrilasi itu meningkatkan risiko stroke 5 kali lipat dari populasi umum. Jadi tidak semua aritmia itu bisa nyebabin stroke, tapi atrial fibrilasi ya. Dan misalnya gini, atrial fibrilasi itu berperan sekitar 20%, tepatnya 22% pasien stroke yang bukan stroke perdarahan, tapi stroke yang sumbatan. 22% itu karena atrial fibrilasi. Nah, bayangkan kalau kita tidak tahu atrial fibrilasi, dan ini bisa dicegah. Itulah kenapa deteksi dini paling penting. Jadi atrial fibrilasi itu bisa dicegah. Atau stroke-nya. Atau stroke-nya bisa dicegah. Kalau kita sudah kena atrial fibrilasi, kita bisa mencegah stroke itu. Caranya? Atrial fibrilasi itu bisa dicegah. Caranya gimana? Kembalikan lagi ke diri kita. Kita punya risk factor enggak? Faktor usia kita tidak bisa ubah. Semua orang pasti akan bertambah. Tapi ada risk factor yang kita bisa ubah. Contoh darah tinggi, gula, obesitas, alkoholisme. Ada juga contoh yang lain, sleep apnea. Tapi yang kita ubah, yang kita bisa ubah. Kalau usia kita tidak bisa ubah. Dengan kita mengontrol faktor risiko ini, kita bisa menurunkan angka kejadian AF. Tapi kalau kita sudah punya AF, ada cara lain enggak untuk mencegah stroke? Ya tentu pakai pengencer darah. Pengencer darah itu bisa menurunkan angka risiko stroke. Masih ingat tadi yang serambi yang bergetar, mudah terbentuk gumpalan darah? Kita kasih obat pengencer darah untuk membuatnya darah encer supaya tidak mengumpal, risiko stroke turun. Itu cara satu. Cara dua, ada teknik lain. Misalnya contoh pasien ada kontraindikasi, tidak boleh pakai pengencer darah karena riwayat berdarah. Nah loh, berdarah di satu sisi perlu pengencer darah. Ada satu teknik. Jadi ada satu teknik yang serambinya, sisi serambi itu ada telinga serambi yang kita sebut auricula. Kita bisa tutup dengan satu device. Kita tutup untuk menurunkan angka risiko stroke. Tapi berarti tetap beku ya dia? Soalnya ini ilustrasi aja. Misalnya contoh kita di kamar, di situ ada WC. WC itulah yang mudah terbentuk bekuan darah. Caranya gimana ya? Kita tutup WC-nya. Jadi risiko stroke turun. Itu ilustrasi. Selanjutnya ya dok ya, ini kan sekarang olahraga jadi gaya hidup ya, kayak misalkan maraton, tenis, padel sekarang ya kan. Terus kita tuh sering dengar beberapa kali dok, kalau misalkan ada banyak lah ya orang yang meninggal itu sedang olahraga, setelah olahraga, atau mungkin ada yang lagi main bulu tangkis tiba-tiba meninggal, lagi lari tiba-tiba meninggal, dan itu tuh selalu dikaitkan dengan jantung. Nah ini sebenarnya kenapa sih bisa terjadi ini? Apakah ini karena aritmia atau mungkin gangguan jantung lainnya? Sebenarnya secara statistik, angka kejadian sudden death itu 1 dari 1000 populasi umum per tahun. Jadi 1 dari 1000. Supaya bayangan, angka kejadian sudden death di Amerika tidak sedikit, 300.000 per tahun. Kebayang nggak? 300.000 itu berarti berapa? Sekitar 1%. 1% dari populasinya seluruh Amerika. Kalau andaikan saja penduduk Amerika 333 juta penduduk. Jadi plus minus 0,1%, sorry. 0,1%. Jadi 1 dari 1000 penduduk. Nah sekarang untuk atlet, ada pernah dengarkan kejadian atlet tiba-tiba meninggal? Itu bisa juga meninggal. Itu 1 dari 100.000. Nah, terus yang ini kan jadi kontradiktif. Kita disarankan olahraga mencetuskan meninggal. Terus kalau tidak olahraga, badan kita tidak sehat. Kan kontradiktif. Jawabannya adalah, pertama gini, tentukan dulu kita ada faktor risiko enggak. Selalu kembali lagi, kita ada faktor risiko enggak. Kalau kita ada faktor risiko, beresin faktor risikonya, jangan abai. Itu satu. Kedua, kalau kita olahraga, kita berolahraga untuk bikin sehat, bukan untuk misalnya contoh, saya mau jadi atlet olimpiade. Kalau pada saat kita berolahraga dan sudah ada keluhan, misalnya berdebar-debar sampai mau pingsan, stop. Atau kita ada merasa nyeri dada, stop, jangan dipaksa. Jadi pertama ketahui dulu diri kita ada faktor risiko enggak atau enggak. Kedua, pahami limit kita, batas kemampuan diri kita. Jangan dipaksa
melebihi limit kita. Itu juga kita harus punya kesadaran sendiri ya. Misalnya kalau lagi lari gitu kan ada yang mereka tuh ngejar pace, harus ngejar 1 kilo tuh berapa menit. Padahal sebenarnya jantungnya tuh udah deg-degan banget gitu kan. Nah itu juga kita harus sadar diri juga ya dok ya. Nah ini kan aritmia tuh katanya bisa muncul tiba-tiba ya, benar ya. Nah kalau lagi ikut lomba maraton atau mungkin lomba lain-lainnya, nah yang jadi penolong pertama kita tuh gimana dok? Oke. Jika kita misalnya contoh pas lagi berdebar-debar, terus kita merasa ini enggak benar nih. Yang rasa enggak benar nih. Yang pertama kita lakukan adalah pertama duduk tenang dan minta tolong. Kasih tahu orang terdekat, ini saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi duduk tenang dan langsung minta tolong. Oke. Nanti orang tersebut akan bantu kita. Contoh skenario. Pada saat denyutan kita terlalu cepat, itu suplai darah ke otak dan semuanya turun. Dengan kita duduk ataupun berbaring, itu akan membantu suplai darah kita kembali lagi ke otak. Jadi duduk tenang atau berbaring itu akan membantu. Minta tolong orang lain dan orang tersebut yang akan membawa ke rumah sakit. Pertanyaan penting nih dok ya, mungkin buat teman-teman di rumah. Detak jantung seperti apa sih yang masih aman untuk olahraga? Dan kalau misalkan kita udah terdiagnosis nih punya aritmia, apakah masih bisa berolahraga atau justru nggak boleh? Pertama gini, mungkin pernah dengarkan ada zona heart rate. Ya misalnya contoh 220 kurang umur. Dan itu ada zona 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk enak itu contoh di zona 3. Misalnya contoh rate kita 220 kurang umur, misalnya di range 70%. Misalnya contoh umur Mbak Dita? 29 ya, let's say 30 lah. Oke. Andaikan saja seseorang umur 30 tahun. Jadi 220 kurang 30 itu kan 190. Ya kalikan 70%. Ya kurang lebih itu yang zona 3. Tapi hati-hati kalau kita sudah di 220 kurang umur. Misalnya contoh rate kita andaikan saja seseorang umur 30 tahun. Di kurang 30 ya contoh di 190. Ya sudah di 190 ya. Stop. Pertimbangkan istirahat. Stop dulu. Terus bagaimana jika seseorang ada gangguan irama? Untuk berolahraga, jawabannya pertama tergantung gangguan irama apa. Jika gangguan iramanya yang bersifat jinar, ada misalnya contoh sesekali ada denyutan tambahan yang dari sisi bilik. Misalnya contoh duk 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 duk. Itu bersifat jinak. Itu gangguan yang kita sebut denyutan yang prematur yang berasal dari bilik jantung. Itu enggak apa-apa, olahraga aja. Atau misalnya contoh orang atrium fibrilasi. Sudah beresiko stroke misalnya, tetap bisa berolahraga. Jadi tetap bisa berolahraga. Tapi ada beberapa penyakit yang tidak boleh olahraga karena pencetusnya kan olahraga. Tapi kabar baiknya penyakit ini ekstrim jarang. Contoh long QT syndrome. Ada pencetusnya malah berolahraga. Kita enggak boleh. Atau juga ada penyakit yang kelainan otot jantung yang nyebabin gangguan irama. Pencetusnya adalah olahraga. Jadi sebelum kita menyarankan ke pasien untuk berolahraga, kita harus klasifikasi dulu. Ini gangguan irama apa? Apakah gangguan irama yang pencetusnya olahraga atau bukan? Kalau bukan ya olahraga aja, no worries. Sekarang ini kan lagi tren olahraga ekstrim ya, mungkin dan maraton juga gitu ya. Nah gimana sih cara tahu kalau tubuh kita itu siap dan bukan cuma ikut-ikutan? Tidak mungkin seorang yang baru latihan olahraga, yang baru naik 2-3 lantai rumah, terus tiba-tiba mau mendaki Mount Everest. Jadi kalau andaikan mau lari maraton, nggak usah muluk-muluk, mulai dulu 5 kilo, 10 kilo, baru maraton. Jadi mestinya tanyakan diri kita qualified enggak untuk maraton. Jangan sampai olahraga itu melewati limit kita. Dan kembali lagi, tanyakan diri kita ada risk factor enggak? Kalau ada risk factor, jangan. Mungkin selanjutnya nih dok ya, aku pengen tanya juga. Nah kalau misalkan kita ngerasa kita sudah ada gejala aritmia khususnya, nah sebaiknya kita tuh berarti ke dokter spesialis jantung ya di rumah sakit ya? Iya, sebenarnya gini, sekarang semakin maju teknologi, dunia kedokteran semua lebih terspesifikasi, terlebih ke subspesialis ke spesialis tertentu. Jika kita ada keluhan yang berdebar-debar atau misalnya apapun juga nyeri dada, ada baiknya tetap kita berobat ke dokter, contoh dokter spesialis jantung. Dimana di situ dokter yang bersangkutan bisa melakukan pemeriksaan tambahan. Atau misalnya contoh di rumah sakit yang dimana kan sudah banyak dokter spesialis jantung. Atau misalnya contoh di rumah sakit ada yang dengan kekhususan, misalnya contoh. Rumah sakit dengan
Kekhususan. Misalnya contoh ada rumah sakit umum, ada juga rumah sakit yang khusus jantung. Misalnya contoh khusus jantung. Nah, di situ pasti ada dokter jantung, dan di situ kelengkapan alat lebih lengkap. Jadi kita akan bisa mendetek sesuatu yang lebih detail lagi. Jadi dengan sering bertambahnya kemajuan ilmu kedokteran, semua dari bersifat general sekarang lebih bersifat spesifik. Jadi lebih ke khusus. Misal jika ada keluhan berlebar, langsung berobat ke dokter jantung yang ada, dan nanti diperiksa untuk lebih detail. Berarti ini kayak kalau saya ilustrasikan ini kayak ada rumah sakit umum tapi bisa melahirkan anak, ada juga rumah sakit khusus ibu dan anak gitu ya. Betul. Jadi lebih spesifik dan lebih terfokus ke penyakit tertentu gitu ya, dan dalam hal ini sudah ada rumah sakit yang dikhususkan untuk jantung, di mana alat-alatnya pasti lebih lengkap dan lebih terupdate gitu ya. Kalau tadi ada rumah sakit dikhususkan untuk jantung gitu ya, nah dokter sendiri tuh praktek di mana, dan kalau misalkan mungkin teman-teman di rumah yang ada gejala mau ketemu dokter itu di mana? Kebetulan saya bekerja di rumah sakit yang kekhususan tadi yang disampaikan. Jadi saya bekerja di rumah sakit khusus jantung. Kebetulan saya kerja di Siloam Heart Hospital. Nah mungkin kalau Siloam nih udah tahu banget nih masyarakat Indonesia ya. Kebetulan saya juga 2 kali juga dirawat di Siloam juga. Nah tapi saya pun baru tahu kalau Siloam punya rumah sakit yang dikhususkan untuk jantung. Nah ini Siloam yang mana sih tuh? Jadi Siloam Heart Hospital itu di daerah di Cinere. Di Cinere. Jadi sudah ada ya ini Siloam untuk dikhususkan untuk jantung. Di Indonesia ini teknologi sekarang sudah sampai mana sih untuk aritmia ini, dan tindakan-tindakan medis apa yang akan dilakukan oleh dokter kalau ada pasien terkena aritmia? Saya untuk gangguan irama ini untuk di Indonesia sendiri itu sudah dari tahun 80-an 90-an juga sudah ada. Tapi seiring dengan waktu, teknik-teknik yang kita lakukan baik dalam hal diagnostik, maksudnya dalam hal mencari tahu penyakit, dalam hal pengobatan berkembang pesat. Contoh kalau misalnya sekarang, dulu kita hanya bisa mengablasi secara konvensional 2 dimensi, sekarang kita sudah bisa dengan 3 dimensi. Contoh misalnya dulu zaman dahulu kala kita lihat peta hanya berdasarkan kertas, sekarang sudah ada Google Map contoh. Jadi kita bisa ablasi dengan 2 dimensi, 3 dimensi. Terus kita bisa juga ada beberapa teknik, misalnya contoh kita mengablasi pasien dengan suhu yang panas, kita berhubungan dengan thermal dengan suhu yang sangat panas, atau yang kita sebut radio frequency ablation, atau yang suhu sangat dingin yang kita sebut cryoablation. Dan bahkan ada teknologi yang baru juga yang contoh PFA, pulse field ablation. Itu yang teknik yang bisa kita lakukan untuk mengablasi pasien jadi lebih cepat, komplikasi lebih rendah. Ada juga contoh pasien dulu bisa dipasang pacu jantung. Pacu jantung mungkin ukurannya plus minus ukuran jam tangan, bisa ditanam di dada. Untuk pasien-pasien yang nadi terlalu pelan, kita bisa lakukan itu. Tapi ada juga sekarang seiring maju teknologi, kita bisa memasang pacu jantung yang kecil sekali, mungkin hanya seukuran jari kecil kita. Itu yang kita sebut leadless pacemaker. Jadi pacemaker yang tanpa kabel. Ada juga teknik yang tadi saya sebutin yang untuk yang gangguan irama yang AF, yang misalnya pasien ada kontraindikasi atau tidak boleh minum pengencer darah karena berdarah, kita bisa tutup yang sumber bekuan darahnya. Itu contoh juga itu untuk gangguan irama yang untuk mencegah stroke. Jadi sekarang seiring dengan bertambahnya teknologi, makin kesini akan lebih baik. Tapi ingat, apa yang saya sampaikan sekarang 5-10 tahun depan pasti akan berubah lagi dan pasti lebih baik lagi. Betul. Nah, aritmia ini bisa sembuh nggak sih dok? Jawabannya adalah tergantung. Misalnya contoh masih ingat yang tadi saya sebutin ada penyakit jantung bawaan, yang gangguan irama yang ada jalur tambahan aksesoris pathway yang dari serambi ke bilik. Jika kita bisa ablasi itu pasien kita bisa sebut sembuh. Karena kita benar literally menghilangin kabel yang tidak normal. Supaya gampang konsepnya kita hilangin. Itu bisa hilang. Tapi untuk beberapa penyakit lain, contoh ada juga PVC yang gangguan irama. Kita bisa ablasi, tapi tetap angka kekambuhan ada. Misalnya contoh plus minus 5-10%. Contoh juga atrium fibrilasi. Kita bisa juga lakukan yang tadi saya bilang faktor risikonya dikontrol dan kita bisa lakukan ablasi. Kita bisa ablasi, kita mengisolasi gangguan yang penyebabnya atrium fibrilasi. Kita bisa mengisolasi itu. Apakah sesudah diablasi pasien sembuh? Enggak. Jawabannya masih ada risiko kekambuhan.
Sampai detik ini di seluruh planet bumi kita ndak bisa mengablasi atrium fibrilasi 0% kekambuhan. Rata-rata kita cuma bisa bilang angka keberhasilan yang maksimum sekitar 85%. Nah, kalau kita bicara soal aritmia, ini kan kita udah tahu ya kalau ini gangguan irama pada jantung. Nah, mungkin tadi ada beberapa faktor risiko yang bisa kita cegah, ada yang enggak juga. Nah, ada darah tinggi, kolesterol dan segala macam. Nah, cuman kalau boleh dari dokter nih, dokter spesialis jantung, boleh nggak kita diinfo kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dari usia-usia muda sekarang supaya tidak terkena aritmia? Oke, pertama gini, pasti bertambah usia itu kita ndak bisa cegah. Pertama gaya hidup sehat, olahraga teratur, misalnya contoh 3 kali seminggu. Terus harus makan makanan yang sehat, misalnya contoh banyak sayur dan buah. Sebenarnya ini andaikan saja kita bergaya hidup sehat, bukan bonus ke gangguan irama saja, gangguan aritmia, tapi bonusnya banyak. Misalnya contoh, dengan kita menjaga pola makan gaya hidup, bonus kita terhadap jantung kita akan lebih baik, benefitnya terhadap pembuluh darah kita lebih baik, benefit kita terhadap berat badan, benefit kita terhadap stroke. Jadi apa yang akan saya sampaikan habis ini bukan cuma khusus gangguan irama, tapi secara keseluruhan ke diri kita. Pertama yang tentu olahraga teratur, diet makan sehat, misalnya contoh banyak makan buah, banyak makan sayur, terus habis itu banyak yang andaikan lemak yang lemak nabati, andaikan makan ikan yang banyak omega 3 misalnya. Terus habis itu hindari rokok, baru menjaga berat badan, alkohol tidak boleh ada alkohol, terus kita tidak boleh obesitas. Semua itu akan punya benefit yang besar untuk diri kita saja, ke badan kita, ke jantung kita, dan khususnya ke aritmia. Itu yang kita bisa lakukan. Sama ya, semua juga pasti menyarankan itu ya, dan itu emang buat tubuh kita sendiri, bukan buat orang lain. Oke, nah sebagai kesimpulan nih, apa take home message yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang aritmia? Oke, sebenarnya gini, angka kejadiannya sebenarnya itu banyak. Bahkan mungkin dari satu dari keluarga kita punya, mungkin. Tapi masalahnya kita tidak tahu. Jadi pahamilah bahwa penyakit ini ada, sebenarnya banyak, tapi kita tidak tahu. Pertama, kita harus paham dulu. Baru kedua, kita aware. Maksudnya gini, contoh, kalau kita di rumah atau di hutan, jalan di hutan, ada asap. Pas kita lihat ada asap, enggak apa-apa lah, asapnya kecil. Nanti aja pas balik, apinya tambah besar. Enggak apa-apa, apinya cuma sebesar itu. Tiba-tiba hutan kebakar. Maksudnya adalah ini berlaku untuk semua penyakit juga, bukan cuma gangguan irama. Jika kita sudah ada asap, kita harus cari sumbernya. Maksudnya adalah jika kita punya gejala, kita cari penyebabnya. Jika kita punya faktor risiko, kita beresin faktor risikonya. Itulah yang kita perlu lakukan. Dan jika kalau kita sudah mengarah ke sana, selidikilah dengan semua teknologi yang ada untuk mendiagnosis yang benar. Sesudah terdiagnosis, diterapi yang benar. Saya kira lebih ke arah itu. Thank you dokter untuk berbincang-bincangnya hari ini. Kita sudah tahu tentang aritmia. Dokter juga sudah menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, banyak ilustrasi juga. Semoga teman-teman di rumah mengerti dan lebih aware dan kesehatannya masing-masing. Lebih jaga diri lagi, jaga kesehatan juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah ada keluhan, jangan ragu, jangan takut untuk segera check up. Karena semakin cepat kita mengetahui akarnya, semakin cepat bisa diobati ya dok ya? Jadi intinya sih harus deteksi dini, screening dini. Begitu kita ketahuan, kita bisa langsung mengklasifikasi apakah ini jinak kah, berbahaya kah, bisa terdiagnosis lebih cepat, ditangani lebih baik.